Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, yang Begawan kembali lagi dengan kuku hitamnya. Ya, kemarin itu yang korep meluncur masuk ke dalam wejangan untuk Del Kumandel Gendewawati. Tetapi sebelum Eyang Begawan melanjutkan wejangannya, Eyang Begawan memohon kepada Eyang Korep supaya ketika engkau memberi pengetahuan untuk cucunya Eyang Del Kumandel Gendewawati, janganlah ditambah-tambahin dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan hatinya, bahasa-bahasa yang membuatnya damai dan engkau mengambil sebuah keuntungan cuan. Nah, memang zaman dulu Eyang Begawan dan Eyang Korep mempunyai perbedaan yang jauh berbeda, di mana Eyang Korep dengan pendidikannya yang tinggi dan Eyang Begawan dengan pendidikannya yang pas-pasan, maka orientasinya dengan kepandaiannya Eyang Korep lebih banyak ke material, ya, ke material, membawa banyak murid-muridnya ke sana, yang ke sini, yang semuanya cuan, urusannya cuan. Ya, begitulah Eyang Korep. Tetapi Eyang Korep ya mempunyai kebaikan, sebenarnya mempunyai ilmu yang dahsyat dan pemikiran yang dahsyat. Tetapi sayangnya raganya itu selalu dikasih makanan yang enak-enak. Ya. Kalau Eyang Begawan itu hanya tempe saja sudah cukup. Tetapi Eyang Korep itu mintanya daging empal. Begitu perbedaan Eyang Korep dan Eyang Begawan. Ya, maunya yang enak-enak. Ya, jadi jangan dibawa cucunya Eyang ini Del Kumandel Gendewawati ke hal-hal yang nanti mencari yang tidak-tidak. Tetapi ya yang setujulah, Eyang Begawan setuju dengan apa yang engkau katakan tentang punden berunda. Ya, mungkin kemarin Eyang mengira ketika Eyang bekerja membangunkan sebuah rumah untuk seseorang itu, yang kira pemiliknya adalah sang kinasih itu sendiri dan sang kesatrio itu, karena bersusun 3, pintunya tinggi. Ternyata bukan. Ternyata ya Eyang Korep masuk akal juga. Punden berunda, sesuatu yang penting untuk dikaji. Menhir, batu yang tegak, sesuatu yang penting untuk dikaji secara geometri. Karena mungkin yang juga sedikit ingat pelajaran zaman dulu bahwa matriks matematika cahaya berkaitan dengan matematika yang kental, berkaitan dengan kimia tubuh yang kental. Tapi mungkin pengetahuan Eyang kurang masalah itu. Jadi samadhi yang Eyang sarankan adalah mencari titik energi itu sendiri. Karena sebuah cahaya itu adalah warisan cagar budaya, warisan yang maha dahsyat. Cahaya atau nur itu adalah energi yang tidak mati tapi berubah, mampu berubah bentuk. Nah, ini bentuknya seperti Eyang, nanti bentuknya apa lagi? Tidak mati tapi berubah bentuk. Tetapi sayangnya
Ketika orang itu belajar dengan egonya yang tinggi seperti Eyang Koreb, memperoleh pendidikan yang wow, dan dengan ajaran-ajaran, sebuah ajaran yang wow, maka cahaya atau nur cahaya itu tertutup oleh identitas yang engkau cari di dunia geometri atau matriks ini. Yang Begawan lebih menggunakan tata cara bahasa. Memang berbeda dengan Eyang Koreb yang ahli membuat batu bata, menggunakan geometri dan sebagainya. Karena Eyang Koreb tentu saja beliau ahli di dalam matematika dan bebatuan. Tetapi Eyang Begawan lebih cenderung merujuk pada suatu bahasa, karena bahasa itu sebenarnya sama dengan matematika, hasilnya sama, cuman bahasa itu hanya untuk kemampuannya Del Gumandel Gentewati karena nggak terlalu pandai, beda dengan Sil Pringsil, anak didik dari Eyang Koreb. Ya, kalau nggak mampu menggunakan matematika, gunakan aja bahasa. Karena memang matematika susah, geometri, matriks, portal dimensi. Ya, kalau menurut Eyang, portal dimensi itu ada, sehingga Eyang bersamati, wah portalnya Eyang buka, ini portalnya dibuka supaya semuanya aman, supaya nyaman, supaya bahagia. Tetapi pendapat Eyang Koreb berbeda. Ya, pendapat Eyang Koreb tentang portal dimensi itu sudah ada sejak zaman dulu dan sudah terbuka pintunya karena kekuatan energi yang meledak seperti nuklir dan bom, sehingga membuka cakrawala dunia nyata dan dunia tidak nyata. Jadi dunia nyata dan dunia tidak nyata sudah menjadi satu. Menurut kedangkalan Eyang Begawan yang menangkap ceritanya Eyang Koreb, ya, itu sudah menjadi satu karena ledakan itu sendiri. Dan buktinya ada apa? Ada waktu yang disimbolkan melalui Bathara Kala. Pintu gerbang di Borobudur itu Bathara Kala. Lingga dan Yoni ada di sana. Lingga itu ada yang kemarin video, Lingga teratai dan pintu gerbangnya Bathara Kala, artinya sangat yang yakin melalui bahasa yang tangkap. Ini bahasa yang nggak menggunakan geometri atau matematika atau matriks, tapi bahasa saja karena yang kurang pandai. Bahasa yang tangkap, Bathara Kala putra Siwa, berkaitan dengan leluhur, karena itu Bathara Kala waktu, dimana bukti bahwa dimensi ketiga dan keempat antara nyata dan tidak nyata itu sudah menjadi satu adalah waktu. Mungkin zaman dulu manusia itu nggak ngantuk dari kedangkalan spiritual yang sama, setuju dengan Eyang Koreb, nggak ngantuk, nggak pernah bisa tidur. Tetapi karena meledaknya portal ketiga dan keempat itu, dimensi yang nyata dan tidak nyata, maka terjadilah chaos, konflik. Konflik itu sampai sekarang di dalam tubuh pun konflik. Nah, konflik itu chaos. Chaos itu ada karena disebabkan oleh identitas. Cahaya adalah sebuah warisan yang murni. Nur cahyo atau cahaya itu warisan yang murni, yang benar-benar murni. Tetapi ketika warisan tentang kemurnian kebijaksanaan, kemurnian tentang rahmat, kemurnian tentang kasih sayang, kemurnian tentang keadilan, kemurnian tentang welas asih dan semuanya itu tertutup.
Apa yang menutupi di dunia nyata? Dunia nyata ini apa yang menutupi? Identitas. Identitas bisa berwujud ajaran. Identitas bisa berwujud pendidikan. Identitas bisa berwujud warna kulit. Identitas bisa berwujud dengan nama. Identitas bisa berwujud dengan agama. Kita memandang perbedaan. Ketika identitasnya tidak sama, maka akan saling chaos. Padahal mereka diciptakan hanya satu energi, yaitu nur cahyo atau cahaya itu sendiri yang begitu murni, dan itu sangat-sangatlah murni dan harus dijaga kemurniannya. Karena itu layaknya cagar budaya, kebudayaan yang dilindungi, yang perlu dilestarikan, yang benar-benar murni kemurniannya. Nah, hilangkanlah identitasmu atau egomu. Nah, jadi jangan cuan-cuan saja nanti. Ya, menurut Eyang begitu. Eyang mohon pamit nanti untuk sementara waktu, karena akan bertapa dengan Pedit Nogogini. Eyang akan membuat perhitungan dengan Eyang Kurep. Eyang akan membuat perhitungan dengan Eyang Kurep. Karena Eyang Kurep sudah mengganggu ketenangan Nur Cahyo dengan materialnya, ilmunya yang modern, ilmu geometrinya yang mempersulit, geometri nominal yang mempersulit penangkapan Dilgomandil Gendewati dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima. Dari mana bahasa itu kita pelajari? Ketika kita tidak pandai, bahasa saja yang kita pelajari. Ketika engkau pandai, ada IPA. Zaman dulu ada IPA, ada pengetahuan sosial dan bahasa. Dikategorikan, ini yang pandai yang mana ini? Yang pandai masuk IPA. Yang ini yang kelas menengah, IPS yang nggak bisa bahasa. Tetapi jangan sepelekan bahasa. Ya, karena samar adalah samar. Semar adalah Bodronoyo. Bebodro menemukan cahaya, dan Semar bukanlah Manik Moyo, Manik Mutiara yang maya. Bathara Guru mempunyai ajaran, tetapi yang Begawan yakin bahwa ajaran Bathara Guru adalah Manik Moyo, mutiara yang kelihatannya indah tetapi maya. Tetapi yang samar, yang kelihatannya samar tetapi nyata. Nah, karena ajaran yang samar mampu mendeteksi kebohongan dari manusia itu sendiri. Kiranya begitu, yang Begawan mohon undur diri ya. Belepotan ini mulutnya terpengaruh energi yang mau masuk ya. Yang tahan supaya energinya ini nggak keluar, bahasanya yang neko-neko ini yang tahan di sini. Ya, ini energi leluhur yang mau mengontrol pikiran alam sadar yang Begawan. Rahayu dari Timur Bengawan.